Oke, meme itu sebenarnya sebelum ke pertanyaannya adalah eh, berasal dari bahasa Yunani mimema yang memiliki korelasi dengan mimesis yang artinya adalah mimikri alias peniruan. Oke, nah sekarang di era postmodernisme sekarang ini, di mana pemanfaatan media-media digital itu begitu masif dan kita tidak bisa terlepas dari media digital tersebut, meme dalam hal ini selalu sangat signifikan dalam pemanfaatan untuk kepentingan politik. Oke, nah meme di sini basisnya pada visual. Oke, nah visual dalam era postmodernisme menurut Chris Barker dan Emma Jane itu merupakan salah satu ciri dari era postmodernisme itu adalah visual. Bagaimana kemudian pengetahuan kita, terus segala sesuatu, ide-ide dan bahkan isu-isu itu tidak bisa dilepaskan dari meme. Sorry, dari visual. Sehingga di sini meme itu penting karena meme itu adalah tampilan visual alias gambar yang bisa berupa foto, lukisan, ataupun video pendek dengan caption tentu saja untuk menyampaikan sesuatu. Kalau kita melihat bagaimana penetrasi internet dan masifnya penggunaan media sosial di era sekarang itu, pemanfaatan meme kembali lagi kan ketika kita berbicara mengenai meme itu adalah tidak hanya gambar, tidak hanya kemudian poster, tetapi juga berupa video pendek. Video itu tentu saja pemanfaatan meme sangat efektif untuk kepentingan politik, untuk mencapai tujuan politik tersebut. Nah, sekali lagi basisnya adalah pada visual, karena meme itu bersifat visual. Karena bersifat visual, tampilan berupa gambar, berupa video dan segala macam itu, maka meme itu penting untuk kepentingan politik, strategi politik khususnya. Oke, nah meme dipakai sekarang itu sebagai salah satu strategi untuk mengungkapkan apapun perasaan, bahkan untuk kepentingan politik. Bahkan kalau kita bisa dibilang itu adalah untuk aktivisme digital. Meme itu penting sebagai strategi politik agar tujuan politik itu bisa tercapai. Kenapa meme itu sangat strategis? Karena sekali lagi sifatnya visual, yang kedua adalah sangat sederhana dan gampang untuk dibuat. Bisa dengan memadu padankan foto, gambar, tampilan, dan kemudian memberikan caption pendek terkait dengan apa yang hendak disampaikan, seperti isu-isu politik, seperti kampanye, propaganda dan segala macam itu langsung bisa tersampaikan tanpa harus kemudian membuat narasi dalam bentuk teks yang ribet, yang menurut saya itu kurang efektif. Jadi meme di sini jauh lebih efektif dibanding dengan teks kalau. Oke, ya nggak cuma meme sebenarnya. Setiap pesan apapun yang beredar, yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari media sosial, dari media digital tersebut harus kita waspadai. Kita jangan kemudian terima mentah-mentah. Kita harus melakukan literasi digital. Kita harus melakukan cross check terhadap setiap meme yang kita terima, karena meme itu menyampaikan pesan. Oke, meme itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi, sehingga pesan yang ada dalam meme itu harus bisa tersampaikan. Oke, nah pesan yang harus disampaikan tadi itu harus kita waspadai. Itu benar apa bohong. Nah, salah satu cara untuk biar kita tidak terpapar hoax tadi itu, salah satunya atau merupakan bagian dari black campaign, kita harus bisa melakukan cross check dan literasi diri kita terhadap, sehingga kita kemudian tidak terpapar. Salah satunya dengan misalnya ketika kita mendapatkan meme tertentu dengan isu tertentu, terus kemudian kita cross checkkan dengan mencari informasi terkait dengan apa yang ada di dalam meme tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya ya, tapi kita harus lihat bahwa kampanye
strategi politik dengan menggunakan meme itu sangat efektif, sangat efektif. Dan ini dimanfaatkan oleh para pesohor, para politikus, dan yang lainnya. Buktinya adalah salah satunya adalah apa yang para anggota-anggota parlemen yang barusan diangkat, seperti misalnya berasal dari kalangan artis, berasal dari kalangan seperti musisi, pelawak, dan segala macam, komen aja itu bisa melenggang ke parlemen, itu karena meme. Karena di daftar pemilihnya itu memperlihatkan fotonya yang unik, dengan pendekatan yang humoris, dengan pendekatan yang karikatural, sehingga kemudian itu menarik membuat dari sisi si pemilih. Apalagi kemudian sosok itu memang sudah dikenal lekat sebagai pesohor, sebagai orang yang memang memiliki modal diketahui oleh para pemilih, sehingga kemudian tidak heran dan itu juga menyebabkan konstituennya, para pemilihnya kemudian memilih dia, sehingga kemudian dia bisa melenggang ke parlemen. Dan yang pasti juga karena sifat meme itu adalah merupakan kreasi visual, kampanye strategi dari pasangan capres dan cawapres kemarin, termasuk Prabowo Gibran kemarin, itu adalah merupakan juga kreasi meme, karena berupa video, berupa kemudian gambar yang sifatnya yang dibuat AI, seperti AI dan segala macam, itu merupakan bagian dari meme. Itu merupakan bagian dari kampanye politik yang bernuansa visual. Itu bagian dari strategi politik visual meme tersebut. Sehingga sekarang, di era sekarang, dengan pemanfaatan media digital, dengan bagaimana kemudian kita tidak bisa lepas dari media sosial, meme dalam hal ini yang bersifat visual itu merupakan suatu cara yang efektif untuk mencapai tujuan politik. Meme pasangan gemoy, kalau kita nggak usah jauh-jauh dari kontestasi Pilpres kemarin, pasangan gemoy yang menggambarkan bagaimana Prabowo dibuat secara AI, Gibran juga dibuat secara AI, dan itu melekat. Apalagi kemudian dengan ada musik dan kemudian video goyang gemoynya dan segala macam, itu sangat efektif. Dan menurutku itu mungkin bagian dari bagaimana kemudian ini ya sekarang ya, bagaimana tipikal masyarakat kita yang memang tidak perlu, yang tipikal masyarakat kita yang hanya senang hal-hal yang sifatnya instan, tidak perlu yang ribet-ribet, yang perlu mikir dan segala macam. Sehingga kemudian kampanye yang sifatnya instan dan mungkin cenderung banal seperti itu yang jauh lebih efektif, jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat. Dan para pesohor-pesohor, para artis dan segala macam juga pun yang terpilih itu juga mengandalkan politik visual, dalam hal ini adalah pemanfaatan meme untuk kepentingan politik mereka. Ya, pasti tergantung dari tergantung dari bagaimana para pendukungnya, yang pendukung dari salah satu paslon atau pendukung dari lawan politiknya, kemudian membuat meme terkait dengan lawan politiknya ini, sehingga yang berisi informasi yang salah, yang berisi informasi negatif terkait dengan lawan politik. Itu sangat mungkin. Seperti misalnya kemarin kalau Pilgub Jateng misalnya di sebelumnya 2019 itu adalah bagaimana Ganjar itu sendiri kan dibuat meme-nya terkait dengan kampanye negatif yang IKTP misalnya, karena dianggap itu bagian dari dosa politiknya Ganjar. Itu sehingga itu mempengaruhi para pemilih, terutama para pemilih dari lawan politiknya yang mengidentikan bahwa Ganjar itu disangkut korupsi IKTP dan segala macam. Itu adalah bagian dari black campaign dari lawan politik terhadap pasangan lain. Misalnya Prabowo juga misalnya, terus kemudian dengan tanda kutip dosa-dosa HAM yang terkait dengan Prabowo tahun 98 itu kan juga banyak dikreasikan. Gitu. Jadi sebenarnya kita bicara mengenai meme itu adalah suatu informasi visual tentang sesuatu. Oke, baik. Menurut saya begini terkait dengan meme. Meme dalam politik kontemporer Indonesia khususnya atau politik global umumnya
Itu karena sifat visualnya merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat strategis untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini terjadi di Indonesia dan dimanfaatkan oleh para politikus di Indonesia untuk mencapai tujuan politiknya, dan itu berhasil. Jadi meme itu penting untuk tujuan politik di era digital sekarang ini. Terima kasih.